Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan teduhkan hati kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kami masih dilayakkan oleh Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami sudah memuji Engkau ya Bapa. Saatnya Tuhan berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Berfirmanlah Tuhan, kami seluruh umat-Mu yang mendengarkannya dan yang ikut dalam ibadah ini sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, yaitu tidak tawar hati. Saya ulang sekali lagi, tema khotbah hari ini atau tema firman Tuhan hari ini, tidak tawar hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tawar hati itu memiliki pengertian tidak bersemangat. Juga tawar hati itu berarti tidak ada kemauan, tidak ada gairah. Hilang keberanian. Adanya kekecewaan atau mengalami apa yang disebut dengan putus asa. Saudara-saudara, dalam pengiringan kita pada Tuhan, kemungkinan untuk kita masuk atau mengalami peristiwa atau mengalami kondisi kerohanian seperti ini, yaitu tawar hati, itu bisa terjadi atau kemungkinan besarnya bisa kita alami. Namun hari ini saudara-saudara, kita akan belajar dari seorang rasul yang besar dalam Alkitab. Bagaimana dia mampu bertahan sampai akhir hidupnya untuk menghilangkan atau untuk mengatasi yaitu perasaan tawar hati dari kehidupannya. Mari kita baca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya baca sekali lagi. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara-saudara, ada banyak hal yang membuat seseorang atau yang mengakibatkan seseorang untuk mengalami perasaan tawar hati. Seseorang akan menjadi tawar hati disebabkan oleh karena keinginan yang tidak terpenuhi. Seseorang akan menjadi tawar hati kalau misalnya dia sedang bergumul untuk sebuah penyakit dalam tubuhnya yang tidak kunjung sembuh. Atau seseorang bisa menjadi tawar hati oleh karena keadaan yang tidak berubah seperti yang kita mau. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap kita jemaat Tuhan pasti yakin atau setuju bahwa Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang besar, dalam hidupnya, dalam pelayanannya, begitu sering kali atau banyak kali dia menghadapi tantangan hidup. Tetapi saudara-saudara, apa yang menjadi rahasia sehingga Paulus bisa berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin hari semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari lepas ke sehari, membuat dia untuk tidak tawar hati dalam menjalani kehidupan, dalam mengiring Tuhan, dan juga dalam pelayanannya. Pada kesempatan ini saudara-saudara, izinkan saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan
belajar dari apa yang Paulus lakukan, sehingga dia tidak tawar hati dalam menjalani kehidupan atau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Paling tidak saudara-saudara, ada 4 kebenaran atau 4 alasan yang mengakibatkan Paulus untuk tidak tawar hati di dalam kehidupannya. Yang pertama, saudara sekalian, Paulus tidak menjadi tawar hati oleh karena keyakinannya kepada Allah, bukan pada dirinya sendiri. Keyakinan Paulus ditujukan pada Allah dan bukan pada dirinya sendiri. Dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang keempat, Paulus berkata, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Seringkali kita menjadi kecewa dalam hidup kita oleh karena keyakinan kita tujukan pada diri kita. Kita tujukan pada keadaan kita. Kita tujukan pada keberadaan kita. Apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki. Sementara Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata hal itu semua bisa berubah. Dan ketika itu berubah, maka tawar hati bisa menghantui atau bisa menghinggapi seseorang. Tetapi kalau seperti Paulus berkata keyakinannya ditujukan pada Allah, itulah yang membuat dia bisa bertahan. Itulah yang bisa membuat dia mampu menjalani hari-hari hidupnya. Mulai dari dia mengenal Kristus sampai akhir kehidupannya tidak tawar hati. Oleh karena keyakinannya ditujukan pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ada banyak hal yang menggoda kita untuk kepadanya kita menaruh harapan, untuk kita mengandalkan atau untuk kita menaruh segala sesuatunya pada Dia. Tapi ternyata saudara, apapun yang ada di dunia ini, dalam waktu sekejap semua bisa berubah. Apa yang sering kita andalkan, ternyata itu pun tidak bisa diandalkan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, agar kita tidak tawar hati dalam mengiring Tuhan, tidak tawar hati dalam hidup ini, tidak tawar hati dalam pelayanan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, agar kita menggantungkan keyakinan, harapan kita hanya kepada Allah dan bukan pada manusia atau pada diri kita. Kedua, Paulus tidak tawar hati dalam dirinya, dalam hidupnya. Oleh karena hal yang kedua, saudara-saudara, kesadaran atau Paulus sadar, saudara-saudara, bahwa hidupnya, pekerjaannya adalah anugerah atau adalah kemurahan Tuhan. Hidup yang dia miliki, sesuatu yang dia bisa lakukan, sesuatu yang dia bisa miliki, dia sadar saudara-saudara itu semua anugerah. Itu semua kemurahan Allah. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. Rasul Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang kita jalani, hidup yang kita miliki sampai hari ini. Dan kalau saudara dan saya bisa bertahan di tengah-tengah kesukaran, kesulitan hidup sampai hari ini saudaraku sekalian. Itu karena kemurahan Allah. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Mungkin seseorang memiliki pekerjaan yang baik, pekerjaan yang besar. Tapi ketahuilah saudaraku sekalian, itu semua
adalah anugerah. Itu semua adalah kemurahan daripada Tuhan. Kalau itu dibangun di atas kesadaran seperti itu, bahwa hidup kita, pekerjaan kita, apa yang kita miliki hari ini, itu semua anugerah Allah, itu anugerah Allah, itu kemurahan dari Allah. Maka apapun yang terjadi, saudara dan saya tidak akan pernah tawar hati. Paulus berkata, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Saudaraku, banyak hal, sekali lagi saya ulang, yang membuat kita bisa tawar hati. Tetapi yakinkan dirimu dengan kebenaran ini. Hidup kita, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita miliki, sekali lagi itu anugerah atau kemurahan daripada Tuhan. Yang ketiga, Paulus tidak tawar hati. Apa yang membuat Paulus tidak tawar hati dalam hidupnya? Kebenaran yang ketiga dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. Di sana Paulus berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika tujuan kita benar, maka hal itu akan mendorong kita untuk mencapai hal yang lebih baik, hal yang lebih indah, hal yang lebih mulia. Tapi ketika tujuan kita tidak benar, maka akan ada batu sandungan atau ada sanjungan-sanjungan yang akan kita hadapi di tengah perjalanan itu. Dan kalau saudara dan saya tidak kuat, kalau saudara dan saya tidak mampu, maka kita akan berhenti, kita akan putus asa. Kita tidak akan bersemangat, kita tidak akan bergairah lagi. Saudara-saudara, khususnya bagi Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan gereja. Tujuan pelayanan ini sekali lagi bukan untuk manusia. Amin, saudara. Kita melakukan pelayanan bukan untuk mendapat pujian, bukan untuk mendapat sanjungan daripada manusia. Tapi tujuannya adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Supaya Allah yang dimuliakan, Allah yang diagungkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Paulus mampu bertahan. Tujuan pelayanannya jelas untuk Tuhan dipermuliakan. Itulah yang membuat dia untuk bisa menjalani hari-harinya. Pelayanannya sekalipun diwarnai, diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Namun dia tetap bertahan, tetap bersemangat, tetap bergairah dan tidak tawar hati. Kebenaran yang keempat, saudaraku sekalian. Tidak tawar hati. Apa yang membuat Paulus tidak tawar hati dalam pelayanannya? Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Alkitab berkata atau Paulus berkata kepada jemaat di Korintus. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Berarti alasan yang keempat yang membuat Paulus mampu berkata kami tidak tawar hati. Alasan yang keempat adalah oleh karena pandangannya ditujukan kepada perkara yang tak kelihatan. Ditujukan pada perkara-perkara yang tidak kelihatan. Sebab perkara yang kelihatan yang kita lihat sesaat sekarang di dunia ini hanya sesaat dan sementara. Tapi apabila kita mengarahkan tujuan hidup kita, pandangan kita, arah pandangan, fokus pandangan kita pada perkara yang tidak kelihatan, yaitu pada Allah sendiri yang adalah roh. Maka ketahuilah saudaraku sekalian, itu akan memotivasi kita, itu akan menolong kita, itu akan membuat kita untuk mampu bertahan dalam menghadapi persoalan pergumulan apapun.
Paulus berkata saudara-saudara dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu sejajar dengan firman yang tadi saya bacakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18 yang berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Sebab yang kelihatan itu semua orang bisa lihat. Semua orang yang percaya atau tidak percaya bisa melihatnya. Tapi memandang melihat yang tidak kelihatan itu dibutuhkan iman yang sungguh-sungguh. Saudaraku sekalian, sampai hari ini kita tidak tahu mau seperti apa kehidupan yang kita jalani. Tantangan, rintangan, pergumulan, apalagi masa pandemi yang sudah 1 tahun lebih dihadapi, dialami oleh kita. Namun saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memfokuskan diri pada hal-hal itu, kita bisa menjadi lemah. Kita akan berkata, kami sudah berdoa tapi tidak selesai. Kami sudah sungguh-sungguh tapi belum juga selesai. Tapi dengarkan baik. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu orang bisa menjadi putus asa? Oleh karena dia melihat atau mengarahkan pandangan imannya, pandangan mata rohaninya kepada hal-hal yang kelihatan. Kebenaran firman hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak tawar hati. Arahkanlah pandangan hati kita, pandangan mata rohani kita kepada perkara-perkara yang tidak kelihatan, kepada perkara-perkara sorga, kepada perkara-perkara yang kekal, kepada perkara-perkara yang abadi, bukan pada perkara-perkara dunia yang kelihatannya indah, namun hanya sesaat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, dengan mempelajari dan memahami apa yang Paulus ungkapkan dan lakukan inilah, disitulah terletak rahasia Paulus mampu bertahan. Dia tadi berkata, meskipun manusia lahiriah kami. Manusia lahiriah itu bicara tubuh ini. Bicara tubuh jasmani. Dengan kata lain Paulus mau berkata, meskipun manusia lahiriah kami atau tubuh kami, usia kami makin hari makin tua, makin tidak berdaya. Tapi Paulus berkata, manusia batiniah kami. Manusia roh kami, manusia rohani kami dibaharui dari sehari lepas ke sehari. Pergumulan kita saudara, supaya kita mampu bertahan sampai akhir hidup kita. Ada banyak orang begitu bergairah, begitu bersemangat di awal sampai di pertengahan. Tapi bagaimana kita bisa menjaga supaya kita tidak tawar hati sampai akhir, sampai detik terakhir dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Maka hari ini kita diajar lewat kebenaran firman Tuhan. Supaya kita memiliki keyakinan pada Allah, bukan pada diri kita sendiri. Yang kedua, untuk kita mampu hidup dan menjalani hari-hari kita dan tidak pernah tawar hati, kita harus sadar bahwa pekerjaan atau kehidupan yang kita miliki hari ini adalah anugerah Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rahasia hidup dari Paulus sehingga dia tidak tawar hati. Karena segala sesuatu yang dia kerjakan, tujuan pelayanannya adalah untuk memuliakan atau untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, Paulus mengarahkan pandangan mata iman, pandangan mata rohaninya, bukan pada perkara yang kelihatan, tapi pada perkara yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, Allah menghendaki kita untuk tetap kuat dalam menjalani hari-hari ini. Tidak menjadi pudar semangatmu, tidak menjadi kurang gairah kita, tidak menjadi tawar hati.
Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara-saudara, kesukaran, kesesakan, pergumulan hidup sampai hari ini belum selesai. Khususnya di masa pandemi. Bahkan pergumulan hidup akan terus mewarnai hidup kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata kita tidak boleh tawar hati. Sebab kalau kita tawar hati oleh karena persoalan, oleh karena pergumulan, Alkitab berkata betapa kecilnya kekuatan kita. Belajar dari kebenaran hari ini. Belajar dari Paulus yang memberikan kita rahasia kebenaran untuk kita bisa mampu bertahan dalam hidup kita, untuk tidak menjadi tawar hati. Kiranya itu mewarnai seluruh kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami hari ini supaya kami tidak tawar hati. Walaupun begitu banyaknya tantangan pergumulan hidup kami, tetapi kami bisa berkata kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami makin hari makin merosot. Tapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari lepas ke sehari. Oh Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini, yang sedang dalam masa-masa hidup yang mungkin mulai pudar gairah semangatnya, atau ada hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang sudah mulai tawar hati, Tuhan, pulihkanlah setelah mereka mendengarkan firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk kebenaran ini. Haleluya. Amin.